wabarakatuh. Nama saya Lulu Amalia Nusran. Saya adalah dosen S1 Program Studi Akuntansi Universitas PGRI Yogyakarta. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Audit Manajemen dengan bobot 3 SKS. Audit Manajemen merupakan mata kuliah yang memastikan bahwa keseluruhan proses manajemen telah berjalan dengan baik dari segi efektif, efisien, dan ekonomis. Maka diperlukanlah penilaian komprehensif baik dari segi fungsi bisnis dan fungsi manajerial dalam suatu perusahaan. Bahan kajian dalam mata kuliah ini terbagi menjadi 10 bagian, dimulai dari konsep dasar audit manajemen, pelaporan, audit atas fungsi pengadaan, audit sumber daya manusia, audit pemasaran, audit organisasi pemasaran, audit produksi dan operasi, audit sistem kepastian kualitas, audit manajemen keuangan, audit perpajakan, dan audit lingkungan. Maka kita bisa memastikan bahwa dari seluruh bidang di suatu perusahaan perlu diaudit jika itu dibutuhkan. Kemampuan mahasiswa yang diharapkan dalam mata kuliah ini diharapkan mampu memahami semua proses pelaksanaan audit dalam suatu bidang, kemudian mereka mampu menyusun laporan audit manajemen. Selanjutnya, teknik pengajaran yang saya lakukan dalam kelas meliputi DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment dengan judul Audit Management, Prosedur dan Implementasi edisi 2 tahun 2015 edisi terbaru. Selain itu, saya juga menggunakan fasilitas dari Google Classroom untuk memberikan materi kuliah, RPS, kontrak kuliah, dan silabus kepada mahasiswa sehingga mereka bebas mengakses. Kemudian Google Classroom juga sebagai wadah mahasiswa untuk mengumpulkan tugas-tugas mereka, baik itu PowerPoint maupun makalah. Saya juga menggunakan WhatsApp Group untuk koordinasi pelaksanaan kuliah dan sesi diskusi tanya-jawab di luar jam kuliah. Untuk pelaksanaan kuliah yang masih dilakukan secara hybrid, saya menggunakan tatap muka di kelas dan tatap maya menggunakan Google Meet. Untuk interaction, saya selalu mengajak mahasiswa berpartisipasi aktif dalam kelas selama pelaksanaan kuliah berlangsung. Saya melempar pertanyaan dari satu mahasiswa ke mahasiswa yang lain dan mengajak mereka menyelesaikan studi kasus setiap pelaksanaan kuliah berlangsung. Untuk asesmen atau sistem penilaian kuliah, saya menggunakan metode penilaian dari universitas, yaitu komponen pembelajaran sebanyak 90% dan hasil UAS 10%. Adapun rincian penilaian dari proses pembelajaran seperti berikut. Rincian presentasi, membuat studi kasus, membuat PowerPoint, dan membuat makalah sebanyak 30%. Kemudian untuk tugas individu sebanyak 20%, untuk kuis individu sebanyak 10%, kemudian keaktifan sebanyak 15%, dan kehadiran dan attitude sebanyak 15%. Saya memasukkan nilai attitude masuk dalam kriteria penilaian saya karena saya ingin membentuk lulusan yang berkarakter. Berikut cuplikan pengajaran saya di kelas bersama mahasiswa. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu bersama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, cukup. Baik, selamat datang bertemu kembali dengan saya, ya, dengan Ibu Lulu di mata kuliah semester kali ini, mata kuliah Audit Manajemen. Ya, sebelumnya ada sudah ketemu saya di Ekonomi Mikro. Hari ini kita akan belajar tentang Audit Manajemen. Kita memulai materi pada pertemuan hari ini, saya akan jelaskan dulu rencana pembelajaran semester selama satu semester ke depan, ya, karena ini hari ini baru pertemuan pertama. Jadi untuk mata kuliah itu ada Audit Manajemen. Dengan judul Audit Manajemen, saya selaku dosen pengembangan FS dan yang mata kuliah di sini. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah Audit Manajemen ini adalah kita ambil dari CPR Prodi, dari S8 itu taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang S10 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, S12 mampu menerapkan prinsip-prinsip etika dalam profesi akuntansi dan keuangan,
Kemudian KU1 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. KU2 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. KU5 mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan hasil analis informasi dan data. KK1 mampu menyusun kertas kerja audit melalui pengumpulan dan pengikhtisaran, ya, baik dari audit secara mandiri dan berkontribusi dalam tim. Kemudian KK3 di sini mampu menyusun laporan hasil analisis secara mandiri dan atas informasi keuangan dan non keuangan serta pengungkapan terkait yang relevan dan andal untuk pengambilan keputusan manajerial dengan menerapkan teknik dan metode analisis akuntansi dan keuangan. Oke, itu untuk CPL prodinya. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah, ya, di sini Anda semua bisa melihat bahwa Anda diharapkan mampu memahami konsep audit manajemen, di mana Anda mampu menjelaskan tentang audit atas fungsi pengadaan, mampu menguasai audit sumber daya manusia, mampu menguasai audit pemasaran, dan lain sebagainya, yang itu tercantum pada bahan kajian kita. Oke, jadi bahan kajian yang akan kita gunakan pada selama 1 semester ke depan itu ada konsep dasar dan langkah-langkah audit, itu ada di pertemuan hari ini. Kemudian ada pelaporan, ada audit atas fungsi pengadaan, ada pengertian SDM dan audit atas pengelolaan sumber daya manusia, ada definisi serta proses audit pemasaran, ada audit organisasi pemasaran, ada audit produksi dan operasi, yang ke-8 audit sistem kepastian kualitas, yang ke-9 audit manajemen keuangan, audit perpajakan, dan yang terakhir adalah audit lingkungan. Pada materi pertama kita akan membahas konsep dasarnya dulu, seperti apa itu audit manajemen. Ini akan saya bagikan slide-nya. Oke, sebelum kita mulai materi, kita perlu mengetahui dulu untuk capaian pembelajaran tatap muka pada pertemuan kali ini. Itu Anda diharapkan, ya, mampu memahami, menjelaskan bidang studi audit manajemen, baik dalam konsep dan definisi tujuan audit manajemen, kemudian prinsip dasar auditnya seperti apa, kemudian perbedaan antara audit manajemen dan audit keuangan, tahap-tahap audit, dan ruang lingkup audit manajemen. Oke, untuk slide kedua ini tentang konsep dasar audit. Kenapa kok kita butuh dilakukan audit manajemen, gitu ya? Pertanyaan dasar, gitu ya. Nah, dalam suatu perusahaan, ya, teman-teman kan melihat ada sumber daya tentu karyawan, direktur, gitu ya. Kemudian informasinya, sistem yang dijalankan, gitu ya. Bagaimana pengerjaan dari bidang satu ke bidang lainnya, itu kan terintegrasi informasinya, jadi dari SDM, dari operasional, dari bagian keuangan misalnya kan. Kemudian teknologi, alat yang digunakan si perusahaan ini, misalnya salah satu teknologi media komputer, kemudian mesin, gitu ya, pada saat dia memproduksi, gitu. Nah, ketiga aktivitas ini, gitu ya, ada sumber daya, informasi, dan teknologi, ini masuk ke dalam tujuan perusahaan, gitu. Tujuan perusahaan ini untuk mencapai apa? Mencapai satu, perusahaan itu kan memproduksi, itu tujuannya apa? Monggo silakan. Ada yang mau menjawab tujuan perusahaan? Menghasilkan laba. Oke, terima kasih. Dengan Mbak siapa? Oke, Mbak Sukmawi Kanti. Kalau menurut Anda menghasilkan laba, gitu ya. Ya, kemudian tentu untuk menghasilkan laba itu kan ada perencanaan, ada pengorganisasian, gitu ya, ada pengarahan dari struktur atas ke bawah. Jadi dari direktur utama, kemudian bawah lagi ke manajer keuangan misalkan, atau manajer bisnis, kemudian bawah lagi ke karyawan, gitu ya. Nah, tentu juga perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian, karena tadi sudah terstruktur dari atasan ke bawahan yang dilakukan apa-apa saja, gitu ya. Perlu ada pengawasan dan pengendalian. Ini adalah tujuannya benar nggak sih sudah sesuai dengan standar si perusahaan yang buat ini, gitu ya.
sudah selesai dengan pedomannya belum? Nah, itulah yang dinamakan aktivitas audit. Maka tujuan audit ini, tujuan dilakukannya audit manajemen dalam perusahaan ini adalah perusahaan kita itu tuh dapat dipercaya gitu. Data akuntansinya. Data akuntansi itu bisa tadi pencatatan, pencatatan misalkan keuangan gitu ya, jelas. Kemudian pencatatan data-data yang terkait dengan operasional si perusahaan itu. Kemudian terjaganya keamanan aset perusahaan. Nah, perlu diaudit kenapa? Karena kalau misalnya ternyata ada karyawan yang pintar gitu ya, karyawan pintar dia bisa membobol si perusahaan ini, membobol asetnya, dibawa kabur. Itu kan banyak tuh kasus-kasus yang terjadi seperti itu. Banyak bank-bank yang dibobol gitu ya oleh si teller. Ya, coba teller itu karyawan terendah. Ibaratnya di level bank itu dia strukturnya paling bawah. Tapi dia bisa membobol 1 triliun rupiah di bank BRI gitu ya. Kalau saya waktu itu di Kalimantan itu ada kasusnya gitu. Kok bisa? Itu kan itu perlu dilihat gitu, perlu diamati itu terjadinya seperti apa gitu. Kejadiannya kok bisa, kronologisnya ini seperti apa, penyebabnya apa. Nah, itu. Nah, kemudian berjalannya operasi yang secara efisien. Jadi perusahaan ini pada saat memproduksi sesuatu itu sudah efisien belum, atau jangan-jangan mubazir, atau tidak tercapainya tujuan perusahaan tadi ternyata tidak sesuai dengan tujuan perusahaan tadi gitu kan. Nah, itu. Kemudian yang keempat adalah ditaatinya ketentuan, peraturan dan kebijakan perusahaan. Misal karyawan dilarang melakukan kecurangan gitu ya. Itu kan ketentuan ya. Itu aturan. Karyawan yang melakukan kecurangan akan dilakukan mutasi atau dikasih surat peringatan atau akan dipecat. Itu kan aturan juga. Nah, itu sudah dijalankan perusahaan belum? Jangan-jangan ternyata ini karyawan ini ternyata titipannya anak direktur. Padahal dia melakukan kecurangan, ternyata tidak diberikan punishment. Nah, itu salah satunya. Jadi tujuan audit ini dari sebab-sebab tadi itu membuat si perusahaan itu harus dilakukan audit manajemen. Kalau kita sebut jadinya audit internal, karena dilakukan oleh auditor internal itu sendiri. Jadi audit manajemen itu tidak perlu dilakukan oleh orang luar, orang eksternal. Nanti akan ada bedanya dengan audit laporan keuangan, akan saya jelaskan di slide berikutnya. Ya, untuk hubungan dan fungsi yang ditimbulkan dalam audit ini, siapa-siapa aja sih yang terlibat dalam audit manajemen, gitu kan? Oke, di sini ada pihak 1, pihak 2, dan pihak 3. Pihak 1 itu dengan pihak 2 hubungannya dengan audit. Nah, kira-kira itu pihak 1 itu siapa? Ada yang bisa jawab? Monggo, silakan Mbak. Saya Nur Kasana, NPM 007. Pihak yang pertama itu auditor. Oke, pihak pertama adalah auditor. Pihak 1 sama dengan auditor. Kenapa kok Mbak Nur Hasanah bisa menyebutkan bahwa pihak 1 itu auditor? Karena berhubungan dengan audit. Oke, berarti orang yang melakukan audit. Jadi kita harus cari tahu dulu nih yang melakukan audit manajemen ini siapa? Ya, jelas namanya auditor. Nah, tapi orangnya itu siapa? Biasanya internal perusahaan, gitu ya. Kalau memang itu dirasa tidak memerlukan orang eksternal, biasanya perusahaan itu pasti punya auditor internal sendiri. Tapi kalau misalnya memang dirasa, kayaknya ini tingkat permasalahan di perusahaan itu sudah tinggi, nah itu biasanya bisa menggunakan auditor eksternal. Gitu. Jadi auditor eksternal itu tidak hanya identik dengan audit keuangan saja, gitu. Karena kan biasanya akuntan publik itu biasanya ada bilangnya auditor eksternal gitu kan, keuangan, padahal sebenarnya ada tentang audit yang membahas tentang manajemen juga gitu. Cuman jarang memang, gitu ya. Maka itu diharapkan bisa diselesaikan oleh internal saja. Kemudian pihak kedua, ada yang bisa menjawab? Kalau di buku kan sudah saya minta Anda sudah untuk membaca dulu ya Ibu di rumah. Pihak 2 silakan Mbak. Dengan Mbak siapa? Perkenalkan, saya Yuda Livina Syahida, NPM 21133-1046. Pihak kedua itu auditi, Bu. Auditi. Dimana auditi itu orang yang diaudit. Oke. Auditi adalah orang yang diaudit. Dimana tadi saya bilang
si perusahaan itu sendiri ya. Perusahaan ini karena yang menjalankan perusahaan siapa? Itu adalah si manajemen perusahaan. Oke, manajemen perusahaan itu bisa direktur, ya, bisa manajer, bisa karyawan. Oke, sampai sini jelas? Oke, baik, terima kasih. Jadi antara pihak 1 dan pihak 2 itu ada proses audit di sana, gitu ya. Kemudian antara pihak kedua tadi, pihak kedua kan si auditi atau si manajemen perusahaan itu sendiri. Nah, ada hubungannya, pihak 2 ini harus mempertanggungjawabkan atas kinerja perusahaannya, ya, dijalankannya perusahaan itu. Nah, pertanggungjawabannya ke siapa? Pihak 3. Pihak 3 itu siapa? Silakan, ada yang mau jawab? Silakan, Mbak, monggo. Nama saya Anastasia, NPM 02, pihak ketiga yaitu pemegang saham. Pemegang saham. Oke, terima kasih Mbak Anastasia. Pemegang saham. Ya, karena jelas pemegang saham itu adalah orang yang memiliki uang di dalam perusahaan itu, gitu kan? Jadi dia pengen tahu dong, uang saya itu diapain sih sama perusahaan? Saya mendapatkan benefit enggak? Saya mendapatkan keuntungan tidak? Gitu ya. Perusahaan yang saya investasikan ini operasionalnya bagus enggak? Bisa bermanfaat untuk kita atau tidak, dan lain sebagainya. Tentang itu ya. Jadi ingin ada pengakuan. Jadi si pemegang saham tentu dia kan pengen laporan yang sebenarnya. Jadi sebenarnya di perusahaan itu ada terjadi masalah atau tidak, jalannya bagus atau enggak perusahaannya, itu yang ingin diketahui oleh si pemegang saham. Tapi kalau berkebalikan dengan tadi siapa? Auditi atau manajemen perusahaan, dia kan pengen laporan yang sebagus-bagusnya. Jadi yang jelek-jelek itu ditutup-tutupi, gitu kan. Nah, makanya perlu ada peran si auditor di sini untuk menjadi penengah. Ini yang ditampilkan memang sudah benar apa adanya, itu disampaikan ke pemegang saham. Sehingga di situ perlu ada pengesahan, ya, disahkan oleh si auditor terhadap laporan yang dibuat tadi. Gitu ya. Oke, sampai sini jelas? Jelas. Dari kesimpulan tadi, bukan kesimpulan nih, maksudnya penjelasannya sudah di slide sebelumnya. Itu ada kita bisa menyimpulkan bahwa audit manajemen itu adalah pengevaluasian terhadap efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Jadi perusahaan ini sudah berjalan efektif dan efisien belum? Kalau belum, apa yang perlu dievaluasi? Itu gampangnya seperti itu ya. Oke, untuk ruang lingkup sasaran dan tujuan audit manajemen di sini, ruang lingkupnya adalah seluruh aspek kegiatan manajemen, baik seluruh atau sebagian dari program aktivitas yang dilakukan. Jadi ketika si audit manajemen ini si auditor internal ya mau melakukan audit manajemen, ini bisa ditentukan lingkup apa saja yang akan diaudit, gitu ya. Saya berikan contoh, misalkan Anda di sini di Universitas PGRI Yogyakarta, gitu ya, itu memiliki auditor internal, gitu, semacam auditor internal itu adalah Badan Penjamin Mutu atau kita bisa sebut BPM. Nah, BPM itu membawahi pelaksana penjamin mutu di setiap fakultas itu ada. Turunannya lagi nanti di masing-masing prodi, karena kita di prodi akuntansi, di pelaksana penjamin mutu program studi atau kita bisa sebut PPMPS. Nah, saya juga di sini menjabat PPMPS ya, periode 2021 sampai 2025 gitu ya, 4 tahun untuk masalah jabatan. Nah, ini saya berikan contoh real aktivitas yang dilakukan, misalkan Monet monitoring dan evaluasi tugas akhir. Misalkan mahasiswa akuntansi UPY ini rata-rata menyelesaikan skripsi dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, itu kan bisa dievaluasi. Kenapa nih? Kok mahasiswa UPY ini kok rata-rata setahun, padahal harusnya 1 semester aja sudah bisa diharapkan sudah bisa lulus. Kenapa kok sampai 1 tahun itu permasalahannya ada apa? Nah, itu nanti di breakdown. Kita telusuri ini permasalahan apa gitu. Ruang lingkup sasaran gitu ya. Yang menentukan ruang lingkup dan sasaran menurut Anda siapa? Dari 3 pihak tadi, auditor, auditi atau pemegang saham? Ya, silakan Mbak, dengan siapa? Saran Fadila Gunawan, MPM 056. Oke, Mbak Sarah, gimana menurut Anda? Menurut saya
saya yang menentukan ruang lingkup adalah pihak dua, yaitu auditi. Auditi. Kenapa? Karena auditi yang mengetahui proses kegiatan perusahaan. Oke, proses kegiatan perusahaan. Oke, ada tanggapan lain? Tadi selain dari Mbak Sarah, tadi yang menentukan ruang lingkup adalah auditi. Kalau pendapat lain, monggo dari mahasiswa lain. Saya Bu. Ya, silakan. Dengan Mbak siapa? Saya Yuli Fatria NGM 047. Menurut saya itu adalah pihak satu, yaitu auditor. Karena auditor itu adalah orang yang mengaudit, sehingga mereka itu akan tahu terkait dengan konsep pengauditan itu seperti apa, serta didasarkan pada apa yang mereka lihat dan juga dilakukan pengauditannya. Seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Yuli atas feedbacknya. Baik, yang menentukan ruang lingkup dan sasaran ini adalah betul ya, auditor ya. Jadi auditor itu menentukan ruang lingkup dan sasaran itu berdasarkan permintaan si auditi. Tadi yang dibilang Mbak Sarah. Jadi audit itu nanti curhat, ini tuh kayaknya permasalahan yang di dalam perusahaan tuh ini gitu. A, B, C permasalahannya bla 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 bla. Oke, ini penyebabnya apa? Itu nanti pengamatan dari si auditor tadi akhirnya bisa menentukan ruang lingkup dan sasaran. Maka misalkan tadi saya bilang ruang lingkupnya adalah bagian SDM, sumber daya manusia. Nah, sasarannya itu siapa? Kan sasaran dikatakan kegiatan, aktivitas, program, dan bidang dalam perusahaan yang perlu dilakukan perbaikan, ya kan? Bagian SDM itu kan luas. Bagian SDM itu bisa pada saat perekrutan. Mungkin perekrutan SDM itu kita bisa perbaiki yang tadinya kita merekrut minimal pendidikan SMA, bisa kita naikkan menjadi minimal pendidikan sarjana. Pasti beda dong lulusan SMA dan sarjana kan. Kemudian elemen tujuan audit itu ada 3. 1, kriteria, kemudian 2, penyebab, kemudian yang ketiga adalah akibat. Nah, kriteria ini disebutnya standar aktivitas. Standar, apalagi selain standar yang di persamaan kata di standar, pedoman atau aturan yang dibuat. Jadi kriteria dasar itu aturan yang harus ditaati itu apa dulu, gitu ya. Kemudian penyebab. Nah, dilakukan ternyata tadi standar aktivitasnya misalkan dalam sebuah bank ketika nasabah itu harus menyetorkan dananya ke rekeningnya itu secara mandiri, gitu ya. Itu kriterianya. Penyebabnya atau aktivitas individu di perusahaan yang dilakukan itu kan, contohnya ternyata nasabah itu bisa menyetorkan dana tersebut ke marketing, ya, atau si pelayan nasabah tadi. Jadi tidak harus langsung datang ke teller, tapi melewati marketingnya dia setorkan. Nah, akibatnya itu kira-kira bisa negatif, bisa positif ya. Bisa negatif, bisa positif. Tapi kalau misalnya ketika itu terjadi negatif, jadi akibat dari penyebab yang dilakukan, misalkan ternyata dana nasabah tadi tidak disetorkan oleh si marketing, sehingga akibatnya adalah ya nama bank bisa tercemar, gitu ya, karena tidak ada pelaksanaan amanah yang disesuaikan dari nasabah ke marketing, kemudian uangnya malah jadi ditilep atau diambil si marketingnya, gitu kan. Nah, sehingga itu akan membuat masalah gitu. Nanti pasti nasabah akan komplain, kemudian uangnya dibawa lari dan lain-lain. Kalau tidak lanjut, yang melakukan auditor atau auditing? Oke, yang bisa jawab? Silakan. Kira-kira kalau dari proses tadi yang menentukan tindak lanjut itu, oke, saya akan melanjutkan rekomendasi ini, itu auditor atau auditinya? Auditinya. Oke, kenapa kok Mbak Anastasia bisa bilang auditinya? Ya, karena audit itu dia mendapat rekomendasi dari auditor terkait apa-apa yang dilihat dan ditemukan. Demikian orang audit itu, oh ya, dari hasil penyampaian itu maka saya harus melakukan tindakan ini misalnya. Betul, tepat sekali dari Mbak Anastasia ya. Tadi ekonomis Mbak Bella menyampaikan bahwa harga yang murah Bu dengan kualitas bagus ya, alias hemat. Pokoknya cari yang paling bagus. Misalkan saya membuat ada perusahaan roti gitu ya, saya lihat perusahaan roti, kemudian ekonomisnya adalah harga murah atau hemat, kualitas bagus, berarti saya perlu mencari bahan dasar tepung
Ya, tepung A dengan harga 10.000 per kilo dengan tepung A juga vendor lain dengan harga 9.000 per kilo. Tentu akan kalau secara ekonomi saya akan memilih 9.000 per kilo gitu ya. Nah, untuk efisiennya, karena kita mau membuat roti yang enak tadi ya, tujuannya roti yang enak, maka kita perlu memanfaatkan input yang masuk tadi, yaitu tepung yang sesuai takaran. Oke, tepung yang sesuai takaran. Misalkan untuk membuat tepung yang sesuai takaran, misal untuk satu buah roti itu membutuhkan 3 on tepung. 3 on tepung. Maka ketika ini dikurangkan menjadi 2, itu hasilnya jadi tidak enak, ya. Kalau dilebihkan menjadi 4 juga jadi tidak enak. Ya. Artinya dalam suatu proses efisien itu untuk menghasilkan apa tadi target si perusahaan tadi kan, untuk menghasilkan roti yang enak itu dengan 3 on tepung ini. Maka ketika itu dilakukan, perusahaan menjalankan 3 on tepung, maka itu efisien karena sesuai dengan takarannya. Nah, outputnya di efektif ini, karena output itu adalah tujuan si perusahaan, ya kan? Dikatakan efektif apa? Ketika tujuan perusahaan itu tercapai. Ya kan? Tujuan perusahaan itu tercapai, maka satu, misalkan si masyarakat menyukai roti, sehingga ada permintaan yang banyak kepada si perusahaan. Kalau ada permintaan yang banyak, otomatis penjualan banyak. Di mana penjualan banyak ya, berarti naik, berarti menjadi laba meningkat. Akhirnya perusahaan itu akan berjalan sedemikian rupa dengan tujuan perusahaan itu sendiri. Sampai sini jelas? Oke. Saya rasa untuk pertemuan hari ini, pertemuan 1 ini kita membahas tentang konsep dasar audit manajemen sampai di sini. Nanti tugas Anda untuk pertemuan kedua di minggu depan tentang pelaporan atas audit manajemen itu membaca materi yang ada di bab 2, kemudian membuat membuat ringkasan atas materi itu, ya, ringkasan atas materi itu, kemudian juga melihat, ya, Anda bisa observasi Anda bisa searching di internet gitu ya, bentuk laporan audit manajemen itu seperti apa sih gitu. Jadi ada bayangan teman-teman pada saat mau melakukan pelaporan audit manajemen itu bentuk laporan audit manajemen seperti apa. Selain yang ada di buku, mungkin Anda bisa bandingkan nanti dengan perusahaan-perusahaan lain gitu ya. Itu tugas Anda untuk minggu depan. Oke. Demikian perkuliahan pada siang hari ini. Mari kita tutup dengan baca doa bersama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, cukup. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.